Halo teman-teman semua, saya Aji, praktisi pajak di salah satu pemerintah daerah. Ini merupakan video pertama saya dan semoga kawan-kawan semua bisa mengambil manfaat dari video pertama saya ini. Kali ini nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat billing deposit pajak, membaca saldo buku besar, dan melaporkan SPT masa PPN untuk instansi pemerintah daerah tentunya. Dan perlu diingat, ada beberapa perbedaan dalam penggunaan Cortex bagi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satunya yaitu tentang pelampiran nomor SP2D pada menu faktur pajak masukan. SP2D pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh KPPN itu sudah terintegrasi dengan Cortex. Sedangkan SP2D pemerintah daerah atau instansi daerah yang dikeluarkan oleh sistem SIPD itu sampai saat ini tanggal 24 Mei 2025 belum terintegrasi dengan Cortex. Sehingga bagi pemerintah daerah bisa menyetorkan pajaknya dengan menggunakan metode billing deposit atau kode billing deposit yang nanti akan kita bahas juga. Nah, asumsi dulu. Asumsi kali ini saya berasumsi teman-teman semua sudah bisa login Cortex. Kita anggap semuanya sudah bisa login Cortex ya untuk PIC-nya. Dan PIC tersebut juga sudah mengaktifkan kode otorisasi atau sertifikasi sertifikat elektronik yang nanti akan digunakan untuk tanda tangan digital pada pelaporan SPT masanya, SPT bulanan. Nanti bila teman-teman PIC atau teman-teman yang lain ini belum eh, mengaktifkan kode otorisasi, diaktifkan dulu. Atau nanti bisa komen di bawah kolom komentar ini untuk kalau mau dibikinkan tutorial bagaimana sih cara mengaktifkan kode otorisasi. Di komen dulu. Oh ya, jangan lupa di subscribe dan di like supaya nanti uh, ada nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya tentang pembahasan Cortex juga. Nanti akan ada video-video lanjutan mengenai PPh 22, PPh 23, bagaimana pelaporannya, dan TER, PPh 21, pelaporan secara massalnya gimana. Nanti banyak seriesnya. Gitu. Nah, untuk pertama, kita login dulu pakai akun PIC. Nah, teman-teman kan sebelumnya juga sudah, saya asumsikan sudah bisa login ya. Ini tinggal masukin NIK-nya PIC dan kata sandi. Kalau ini saya refresh dulu, biar ininya codingnya berubah. Masukin NIK dan kata sandi, lalu masukkan kode ini, kode OTP. Setelah login, jangan lupa untuk mengimpersonate ke instansi masing-masing. Karena kalau lupa, ini akibatnya fatal sekali. Misalkan tidak diimpersonate, teman-teman semua melakukan pembayaran pajak deposit, deposit pajak itu masuknya akan ke saldonya tersebut akan masuk ke PIC-nya. Jadi nanti saldo di instansi teman-teman malah nggak ada gitu. Jadi jangan lupa di impersonate dulu. Ini saya impersonate dulu ke instansi. Lalu di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh kasus ya, kasus misalnya pembayaran. Pembayaran. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh-contoh. Di sini kasus ada misalnya kita punya 3 SPJ ya. Ini nomor kontraknya, SPJ pertama, SPJ kedua, dan SPJ ketiga. SPJ pertama itu terdiri dari asumsinya, ini contoh aja, terdiri dari 2 faktur pajak ya. Dan SPJ kedua terdiri dari
satu faktur pajak dan SPJ ketiga terdiri dari satu faktur pajak juga. Nah, eh, format ini saya bikin untuk mempermudah kita nanti saat cocokan dengan Cortex. Gimana sih cocokannya? Nanti kita akan bahas cocokan dalam SPT masanya. Nah, ini misalkan teman-teman semua ada SPJ datang masuk, misal 3 SPJ, lalu di input. Ini harus dicatat dulu teman-teman. Nomor faktur pajaknya berapa, tanggalnya berapa, terus belanja apa, ini nomor kontraknya, terus ini invoice ya, total invoice-nya, satu invoice berapa, PPN-nya berapa, ini sudah ngerumus, PPH-nya dua berapa, dan ini ditransfer kemana, bersihnya berapa, ditransfer kemana. Ini contoh aja, ini datanya nggak beneran ya. Lalu nanti ini juga sudah menghitung secara otomatis DPP PPN-nya, DPP PPH-nya. Dan ini setelah teman-teman input SPJ teman-teman, jangan lupa dicek per faktur itu PPN-nya harus sama dengan apa yang dilampirkan di SPJ. Misalkan ini SPJ pertama terdiri dari dua faktur. Oh ya, ntar aja deh. Ini saya jelasin tentang penomoran. Nanti, ya, tadi nyampe. Jangan lupa kan di SPJ itu ada dua faktur. Faktur tersebut pastikan nilainya sama dengan ini. Atau ini harus dipastikan sama dengan apa yang dilampirkan di SPJ-nya. Kalaupun misalnya selisih satu atau dua, ini ditambahin aja, tambah satu atau tambah dua. Yang intinya eh, catatan ini harus sama dengan faktur yang dilampirkan, faktur pajak yang dilampirkan, seperti itu. Terus perlu diingat juga teman-teman, eh, penomoran faktur itu bisa berbeda. Jadi kan di rekanan itu, di swasta, itu ada beberapa rekanan yang masih diperbolehkan menggunakan e-faktur desktop dan diperbolehkan juga dengan menggunakan e-faktur yang ada di Cortex. Format penulisannya itu berbeda dengan e-faktur desktop dengan di Cortex. Misal, si PT Pabrik Kertas ini, Ciwikimia, masih menggunakan e-faktur desktop dalam mengeluarkan fakturnya, faktur pajak. Nanti yang dilampirkan faktur itu, lampiran fakturnya, nomornya akan seperti ini, model nomornya. 020.004-25 dan seterusnya. Begitu dia mengeluarkan faktur dari e-faktur desktop, dalam 1 kali 24 jam, faktur tersebut akan terintegrasi dengan Cortex teman-teman semua. Tapi yang perlu diingat, nomornya jadi berubah. Nah, berubahnya di mana? Di digit kelima antara 4 dan 5. Nah, di antara 002 ini. Dan ada ditambahkan angka 9 di antara angka tersebut. Jadi di Cortex nanti munculnya adalah nomor faktur yang ini. Padahal yang dilampirkan kan faktur yang ini nomornya. Ini sama aja sebenarnya. Ini hanya pembeda, angka 9 ini hanya pembeda menandakan bahwa rekanan tersebut masih menggunakan e-faktur desktop. Lalu bagaimana dengan rekanan yang sudah menggunakan faktur Cortex? Ya, formatnya sama dengan ini. Hanya saja formatnya tidak ada angka 9-nya. Nah, ini nih contoh faktur yang rekanannya sudah menggunakan e-faktur Cortex. Contoh nomornya seperti ini. Nah, kalau ini yang ada angka 9-nya, ini saya gunakan dari e-faktur desktop. Gitu. Jadi cukup jelas ya teman-teman perbedaan antara e-faktur desktop dengan e-faktur Cortex. Dari penomorannya berbeda. Jadi jangan kaget misalnya
teman-teman dapat nomor faktur ini yang dari faktor desktop, tapi kok di Cortex nggak ada. Nah, itu perlu ditambahkan angka 9 dulu di digit keempat dan kelima. Nah, nanti akan muncul di Cortex-nya dalam 1 kali 24 jam ya setelah rekanan mengeluarkan fakturnya. Gitu. Nanti kalau misalnya memang nggak ketemu juga, bisa kontak ke KPP masing-masing supaya dibantu gitu. Tapi sejauh ini memang uh, selalu ketemu. Jadi saya tambahkan angka 9 dan itu selalu ketemu. Dan nominalnya pun sama gitu. Jadi memang menurut saya ini sudah valid ya angka 9 ini gitu. Terus sudah dari perbedaan nomor faktur, kita eh, lanjut praktek pembuatan kode billing deposit pajak. Nah, setelah teman-teman melakukan rekapitulasi SPJ seperti ini, ya, teman-teman kan sudah tahu nih, PPN-nya berapa, PPh 22-nya berapa, PPh 23-nya berapa, gitu. Nah, eh, teman-teman bisa saat melakukan pencairan, teman-teman bisa menggunakan kode deposit pajak. Nah, bagi instansi pemerintah yang anggarannya menggunakan APBD. Jadi kan biasanya SPJ tersebut di input satu-satu ya di SIPD. Eh, di SIPD itu kan menginput satu SPJ, terus nomor billingnya, nomor PPN apa jumlah PPN-nya, PPh-nya berapa. Nah ini teman-teman semua bisa satu-satu. Misalkan input ini ya di SIPD, total PPN-nya dengan kawan-kawan itu input 542.652 karena ini kan gabungan dari dua faktor ya. Gitu. Lalu untuk PPh-nya di input ini di SIPD 74680. Tuh. Dan ini dibuat satu kode billing, satu kode billing. Jadi ada dua dalam satu SPJ. Beda dengan instansi yang punya hak untuk mengelola dana sendiri. Contohnya apa? Contohnya puskesmas dan rumah sakit. Rumah sakit itu kan mereka dan puskesmas itu kan menerapkan sistem BLUD ya. BLUD sehingga mereka uh, punya tata kelola keuangannya sendiri. Nah, bagi mereka kalau misalkan input billing satu-satu itu akan sangat lama sekali. Karena kan transaksinya akan banyak. Tidak hanya 4 seperti ini. Bisa sekali transaksi bisa 100, 500 gitu. Nah, bagi teman-teman yang ada di instansi tersebut ya atau yang menerapkan DUD atau mengelola dana sendiri itu bisa bikin kode billing sekaligus secara massal. Jadi nggak perlu satu-satu ini satu kode billing, ini satu kode billing, nggak perlu. Bisa sekaligus ini aja, totalnya aja sekaligus. Nanti efeknya akan seperti apa? Nanti akan dibahas di belakang. Nah, ini nanti saya akan praktekkan pembuatan kode billing secara massal ya. Ini kan ada 4 faktor ya. 4 faktor dari 3 SPJ. 1, 2, 3. Totalnya PPN-nya 2.500.000, PPh-nya 74.600 dan PPh 23-nya 360.000. Ini kita buat dulu. Login ke Cortex tadi sudah diimpersonate. Langkah pertama yaitu pembuatan kode billing ya, deposit. Nah, ini klik pembayaran, menu pembayaran yang ini. Lalu layanan mandiri kode billing yang ini. Nah, ini akan muncul nanti NPWP dan nama wajib pajak serta alamat. Ini pastikan ini instansi pemerintah atau instansi Anda atau teman-teman semua.
Kalau ini masih nama PIC, berarti belum diimpersonate. Gitu. Diimpersonate dulu. Jangan sampai keliru. Kalau ini diklik lanjut aja. Nah, ini pilih KAP KJS-nya yaitu deposit. Ketik aja deposit gitu ya. Langsung muncul nanti. Nah, pilih deposit, lalu periodenya Januari sampai Desember, dan dilanjut aja. Nah, ini nilainya ini tinggal di paste yang tadi. 25 juta, 2.500.000. Tadi pembayaran PPN. Nah, lalu tinggal unduh gitu. Unduh, terus begitu selanjutnya PPh 22 nanti ganti PPh 22 sini unduh gitu. Nah, terus PPh 23 nah diunduh tuh. Nah, bagi instansi yang menerapkan pola keuangannya sendiri atau mengelola keuangannya sendiri itu sangat eh, menghemat waktu kalau misalkan bikin kode billingnya secara massal gitu ya, secara gondongan lah katakanlah gitu. Nah, setelah kode billing tersebut diunduh, dicetak, lalu kan diberikan kepada bank sambil pencairan terhadap transaksi ini. Jadi yang keluar dari rekening koran teman-teman senilai ini itu 27.400.000. Tapi yang ditransfer ke bank, yang ditransfer ke rekanan, yaitu nominalnya segini, 24. Selisihnya 2,9 ini akan masuk ke deposit pajak di Cortex teman-teman. Nah, cara ceknya gimana sih saldo kita di deposit Cortex itu? Ya. Nanti kita pindah lagi. Cara ceknya ini di buku besar ini, diklik. Nah, ini ada beberapa parameter ya yang bisa menjelaskan uh, kondisi korteksnya teman-teman semua. Debit ini artinya yaitu nah, debit artinya total kumulatif transaksi penambahan kewajiban pajak. Maksudnya gimana? Misal teman-teman semua melakukan lapor SPT kurang bayar, nah ini debitnya nanti akan bertambah. Jadi minus sekian berapa gitu sesuai dengan SPT kurang bayarnya. Jadi ibaratnya ini kolom untuk mengetahui kewajiban pajaknya instansi teman-teman. Lalu di sisi kredit ini itu adalah transaksi penambahan atas hak pajak teman-teman. Hak pajak itu seperti apa? Salah satunya pembayaran SPT kurang bayar. Kalau yang tadi kan eh, pelaporan SPT, tapi kurang bayar nih, terus dibayarkan. Nah, nanti akan menambah kredit di sisi kredit ini. Lalu ada namanya kolom debit tersisa. Ini artinya sisa kewajiban pajak yang masih harus dibayar outstanding. Terus ada kredit tersisa, yaitu sisa hak pajak yang masih bisa digunakan. Saldo ini belum tentu menggambarkan yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Seperti contoh di tempat saya, di korteks saya, saldo ini bukan saldo sebenarnya, karena saldo sebenarnya itu hanya, bukan hanya, 230 sekian. Kenapa? Karena ini ada debit tersisa di sini. Ini tambah ini, hasilnya memang ini. Nah, cara ngeliat saldo deposit sebenarnya setelah teman-teman semua setorkan melalui kode billing yang tadi kita buat, itu caranya terapkan filter dulu. Nah, setelah muncul, geser ke kanan sampai ketemu kolom KAP ini. Nah,
Kakak ini ketik 411618 atau bisa ketik juga deskripsinya pendapatan pajak tidak langsung lainnya deposit. Tapi yang gampang kan ini ya, ini kan kepanjangan gitu. Setelah diketik diterapkan filter. Nah, muncul ini nilai sisa dan inilah saldo sebenarnya ya. Saldo sebenarnya yang teman-teman miliki di Cortex instansi teman-teman. Dan saldo ini pastikan sesuai dengan uh, total kode billing yang teman-teman bayarkan. Kalau misalnya tidak sesuai, ini bisa dicek historinya. Nah, historinya kan ada di sini semua. Dicek kode billing mana sih yang belum masuk. Nah, kalau misalnya ada ketemu satu kode billing yang belum masuk ke saldo, itu bisa teman-teman kontak ke KPP teman-teman, AR teman-teman semua. So, kabarin aja, atas kode billing ini sudah kami bayarkan, SSP-nya ini, NTPN-nya segini, tapi belum masuk Cortex gitu. Nanti akan dihandle oleh KPP. Nanti saldonya juga akan bertambah gitu. Nah, setelah saldo ini eh, sama, berarti kan Cortex-nya tidak ada masalah ya, gitu. Anggaplah ini saldo sama dengan apa yang tadi kita setorkan. 2.964.674 rupiah ya, saldo yang kita setorkan. Lalu, cara lapor SPT-nya gimana sih gitu kan? Pertanyaan selanjutnya. Setelah kita tahu nih saldo kita udah nambah setelah pencairan gitu. Yang pertama yaitu masuk ke SPT masa. Nah, ini kolom SPT. Di kolom SPT diklik, nanti di kolom konsep SPT ini teman-teman semua buat konsep dulu. Nah, ini saya hapus dulu ya. Contoh misalnya ini saya hapus dulu. Buat konsep. Nah, sekarang kan kita bahas PPN dulu ya, PPh 22 dan 23-nya atau unifikasinya nanti video selanjutnya. Lalu nanti kita juga akan bahas PPh pasal 21. Kita klik dulu yang PPN bagi pemungut, PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Klik lanjut, periodenya. Nah, ini periode teman-teman yang mau laporkan dan pastikan ini harus sama. Misalkan jenengan teman-teman mau lapor bulan Januari, ya teman-teman lihat daftar faktur bulan Januari itu apa aja gitu. Faktur Februari misalnya, mau lapor faktur Februari, PPN Februari, dipilih cari di database teman-teman semua transaksi di Februari, faktur Februari itu apa aja gitu. PPN-nya berapa, PPh-nya berapa, sekian gitu. Dikumpulin lah, dibuat kayak seperti ini dulu gitu. Nah, kali ini kita membahasnya sudah pelaporan bulan Maret. SPT PPN Maret. Karena ini baru pertama dalam bulan Maret tersebut, nah, jenis SPT-nya masih normal. Lalu buat konsep, diklik, nanti akan muncul di konsep SPT. Nah, ini yang tadi kita buat. Nah, ini diklik yang tanda pensil ini dilihat. Nah, teman-teman semua nanti akan melihat data-data ini. Yang perlu diperhatikan yaitu ini, kolom A, jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut oleh teman-teman. Gitu. Nah, ini juga harga DPP-nya juga kelihatan, totalnya. Total DPP-nya kelihatan, DPP nilai lainnya juga kelihatan, dan PPN-nya kelihatan. Nah, ini, angka ini harus sama dengan apa yang teman-teman setorkan melalui deposit yang teman-teman rekap. Kalau nggak sama, dicocokin lagi. Gitu. Mana yang keliru, mana yang miss gitu, mana yang nggak sama di faktur yang mana gitu kan. Cara ngeliatnya gimana? Teman-teman lihat ke sini.
L1, lampiran L1, lampiran 1 gitu. Nah, di sini teman-teman korteksnya nanti akan muncul faktur dari berbagai rekan. Ini nama rekanannya, nomor fakturnya, DPP-nya, DPP nilai lainnya, dan PP-nya ketahuan. Dan di sini saya punya kurang lebih ada 219 faktur dengan total segini, 146 juta dalam bulan Maret aja. Nah, kalau bagi instansi yang transaksinya sedikit, ini gampang ngeceknya memang. Nah, ngecek ini gampang sekali kan, tinggal pilih satu terus cari gitu kan, gampang kalau cuma di bawah 10. Tapi kalau udah 100-an kayak gini, ngeceknya yaitu dengan data yang ada di sini. Tuh, nanti difilter dulu mana yang Maret, misalkan yang Maret yang ini. Terus ini dicetak di Excel, ini kan bisa diekspor ke Excel. Diekspor ke Excel, hasilnya nanti akan seperti itu. Nanti tinggal dicopot, ini kan nomor fakturan semua yang dari Cortex. Nanti dicocokkan aja dengan faktur yang kita bayar di sini. Pakai metode pivot. Nah, pivot nih. Nanti teman-teman kalau yang nggak paham pivot bisa cari tahu dulu di YouTube bagaimana pivot dan nyocokinnya gitu ya. Setelah teman-teman pastikan sama, misalkan ya, total PPN ini sama dengan ini. Katakanlah tadi kita udah nyetor PPN 2,5 juta. Di sini sudah benar 2,5 juta. Lalu langkah selanjutnya adalah kembali ke induk. Ya. Terus ini jangan lupa dicentang. Ini kan pastiin sama ya tadi ya. Dan ini pastikan pengu PPN. Lalu ini posisi teman-teman sebagai apa? Misalnya bendahara. Tulis bendahara. Ya. Lalu tinggal klik bayar dan lapor. Nah, ini akan muncul dua pilihan. Pemindah bukuan deposit atau dengan membuat kode billing. Nah, tadi kan teman-teman kasusnya sudah melakukan deposit pajak. Nah, uangnya itu kan sudah masuk ke saldo deposit teman-teman semua. Milihnya jangan yang ini. Kan uangnya sudah masuk ke deposit gitu. Jadi milihnya yang ini, pemindah bukuan deposit. Jadi nanti saldo yang ada di deposit teman-teman akan berkurang senilai 2,5 juta ini setelah laporan. Nah, ini kita klik dulu pemindahan deposit. Nah, ini tinggal tanda tangan teman-teman. Makanya tadi saya berasumsi teman-teman semua sudah mengaktifkan kode otorisasinya. Nah, nanti akan digunakan di sini. Masukkan kode otorisasi dan tanda tangan. Simpan lalu konfirmasi. Oke. Setelah selesai, setelah disimpan, konfirmasi, nanti akan muncul di SPT yang sudah dilaporkan di sini. Gitu. Nah, muncul gini, misalnya tadi PPN ya, misalnya bulan Februari. Nah, ini akan muncul seperti ini, tandanya sudah dilaporkan, normal sudah dilaporkan. Hmm. Tanda buktinya apa? Tanda buktinya ini ada tanda terima. Terus ada yang namanya unduh SPT ini, tanda terima. Modelnya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Bukti penerimaan elektronik. Ini resmi. Dan KPP sudah menerima, tandanya KPP sudah menerima bahwa kita sudah melakukan SPT-nya. Lalu SPT tersebut isinya model seperti ini. Nah, model itu. Nah, ini sesuai yang tadi nominal misalkan 2,5 juta yang teman-teman setorkan, lalu tanda tangan elektronik juga sudah ada. Ini disimpan aja
sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melaporkan SPT masa PPN. Nah, SPT masa PPN seperti itu. Nah, yang perlu diingat juga dalam merekap faktur pajak teman-teman sebagai bahan untuk laporan SPT, itu jangan lupa kode fakturnya diperhatikan. Kalau yang 04 itu biasanya yang di bawah 2 juta itu memang tidak dipungut pajaknya. Kalau teman-teman malah mungut, nanti saldonya akan menggantung di teman-teman. Padahal secara pelaporan nanti faktur di SPT ya, faktur 04 itu tidak ada. Nah, contoh yang tadi ya, ini kan SPT yang tadi. Ini tidak ada faktur 04, diperhatikan ya. Tidak ada faktur 04. 02 semua ya. 02 semua. Tuh, sampai ke bawah juga 02. Jadi memang yang 02 itu aja yang kita potong. Gitu. Yang 04 gimana? Itu biar rekanan sendiri yang menyetorkan dan melaporkan SPT-nya. Gitu. Kalau misalnya kalian sudah telanjur motong, ternyata kode fakturnya 04, mau nggak mau itu dibalikin aja. Dibalikinnya caranya gimana? Untuk caranya itu untuk setoran deposit selanjutnya, teman-teman kurangi aja setorannya. Misalkan teman-teman ini tak tambah dulu. Nah, sebelumnya teman-teman ada faktur 04, tapi udah nyetor PPN-nya 200.000 misalnya. Nah, di setoran selanjutnya ini dikurang aja. Nah, dikurang ya. 200.000 dan PPN-nya misalnya 10.000. Jadi, teman-teman akan mengembalikan 210.000 per rekanan tersebut yang sudah teman-teman potong yang faktor 04. Nah, 04 itu. Tapi teman-teman buat kode billingnya, tadi kan kode billing berapa tadi? Nah, kode billingnya kan tadi 25 sama 74. Karena tadi teman-teman mengembalikan, nah, ini 10. Teman-teman kan ngembaliin 210. Jadi teman-teman bikin kode billing yang 2,3 aja untuk transaksi berikutnya gitu. Ini hanya 64. Sehingga nanti di Cortex akan balance. Tuh. Paham ya teman-teman? Semoga kali ini paham. Kalau misalnya nggak paham, nanti di komen aja nggak paham yang mana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau ada waktu untuk bikin video lagi. Gitu. Ya, itu dulu kali ya. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dan semoga teman-teman juga sudah bisa lapor SPT masa PPN-nya dan rajin melaporkan ya, diharapkan rajin untuk melaporkan SPT masa PPN. Kalau misalkan teman-teman tidak rajin, saldo teman-teman di sini nanti akan numpuk terus gitu. Dan KPP pun mungkin akan mengaudit instansi teman-teman mana nih setoran pajaknya, karena bagi mereka kalau teman-teman belum lapor SPT, mereka nggak tahu sama sekali faktur apa atau pajak apa yang dibayarkan oleh instansi teman-teman gitu. Makanya laporan SPTU itu wajib hukumnya ya bagi seluruh wajib pajak gitu, supaya si KPP ini tahu teman-teman nyetor ini dari transaksi ini atas nama ini gitu. Oh iya, untuk ngecek fakturnya yang sudah kita laporkan, ini ada di menu e-faktur. Nah, tadi kan kita sudah lapor PPN ya, SPT masa PPN. Nah, ini kita klik pajak masukan. Lalu klik bulannya. Tadi misalnya Maret, tapi Maret kan belum di sini kan belum laporan.
Saya sudah lapor Januari misalkan. Ini di refresh, nah ini akan muncul banyak, ya, banyak. Ini rekanan yang sudah kita laporkan. Terus diseret ke bawah, terus ke kanan, terus nah, di kolom paling kanan ini ada kolom dilaporkan dan dilaporkan oleh penjual. Kalau kita sudah melaporkan, tandanya akan berubah jadi yes. Melaporkan SPT loh ya, yang tadi kita pelajari. Nah, kewajiban kita hanya sampai sini nih, dilaporkan. Nah, ini kewajiban si penjual. Kalau di sini ada no, terus kita sudah yes, ini nggak usah dipikirkan. Gitu. Biar rekanan sendiri yang melaporkan. Gitu. Yang penting kita fokus di sini. Nah, ini kan sudah yes semua. Ada beberapa memang yang nggak no. Yang no ya maksudnya. Biasanya yang no ini kalau nggak faktur 04 atau faktur yang di cancel. Gitu. Nah, ini kita lihat no ini faktur yang di invalid. Nah, ini bisa ditambah invalid. Ini sudah kita katakan semua. Gitu. Yang bedain gitu. Kalau yang belum dilaporkan, posisinya nanti akan no ya, statusnya no. Itu aja mungkin video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti tanya-tanya aja di kolom komentar, dan kalau misalnya mau format ini format ini sudah saya desain sedemikian rupa dan bisa langsung muncul. Nah, misalnya nih, muncul PPN, PPH, terus DPP-nya berapa. Ini nanti akan berguna saat pelaporan bukti potong pajak yang PPH-nya gitu. Maka ini berguna sekali. Kalau mau misalnya mau berminat dengan Excel ini, teman-teman ini aja komen di kolom komentar gitu ya. Nah, misalnya 20 juta. Nah, ini akan otomatis DPP-nya berapa, PPH-nya berapa. Ini akan berguna sekali nanti. Ya, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.